Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah. Perkenalkan nama saya Marti Joisnawi. Perkenalkan nama saya Nur Hakiki. Kita dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang fasilitas di bidang impor. Nah, jangan lupa ditonton ya guys. Saksikan videonya di YouTube. Impor di Indonesia adalah proses pengenalan dan pengembalian barang dan jasa dari negara lain ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen, industri, atau sektor lainnya. Impor melibatkan beberapa tahap, termasuk perizinan impor, pembayaran bea masuk, dan pajak, serta pemeriksaan keamanan dengan serangkaian prosedur yang diatur oleh otoritas pabean. Indonesia memiliki berbagai fasilitas di bidang impor yang dapat membantu perusahaan dan individu yang ingin mengimpor barang ke negara ini. Beberapa fasilitas tersebut meliputi 1. Kebijakan tarif preferensial. Indonesia memiliki perjanjian perdagangan preferensial dengan beberapa negara seperti ASEAN dan sejumlah negara lainnya. Ini dapat mengurangi tarif impor bagi barang-barang yang memenuhi syarat. 2. Pembebasan bea masuk. Beberapa barang impor tertentu seperti barang-barang, teknologi informasi, peralatan medis, dan bahan baku industri tertentu dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bea masuk. Fasilitas KITE ada dua, yaitu pertama, fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor. Kedua, fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor. Pengertian bea masuk termasuk bea masuk tambahan, seperti bea masuk anti-dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk safeguard, dan bea masuk imbalan. Yang dapat menggunakan fasilitas KITE ini adalah badan usaha industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan telah mempunyai NIPER. NIPER atau nomor induk perusahaan adalah nomor identitas yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas KITE. Untuk mendapatkan NIPER, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang biasa kita sebut dengan KPU, yang mengawasi lokasi pabrik atau tempat pengolahan berada, dan harus memenuhi syarat serta kriteria yang ditentukan dalam pemberian NIPER yang telah diatur dalam Per/BC/2014 untuk NIPER pembebasan dan Per/5/BC/2014 untuk NIPER pengembalian. 4. Sarana dan prasarana pelabuhan. Indonesia memiliki sejumlah pelabuhan laut yang modern dan fasilitas transportasi yang mendukung kegiatan impor. Pelabuhan utama termasuk Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan lainnya. Kelima, sistem pemantauan impor adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengawasi kegiatan impor di Indonesia. Ini membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pajak. 6. Kemudahan pelayanan impor. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan dalam proses impor, termasuk dengan memperkenalkan sistem perizinan online dan layanan berbasis teknologi lainnya. 7. Kepabeanan dan cukai. Pemerintah Indonesia memiliki Badan Kepabeanan dan Cukai yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan impor. Mereka menyediakan informasi
dan panduan terkait prosedur impor. Impor di Indonesia adalah proses pengenalan dan pembelian barang dan jasa dari negara lain ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, industri, atau sektor lain. Impor melibatkan beberapa tahap, termasuk perizinan impor, pembayaran bea masuk, dan pajak, pemeriksaan keamanan, dan serangkaian prosedur yang diatur oleh otoritas pabean. Ini ya fasilitas-fasilitas yang mendukung jalannya impor. Iya, sekarang saya belum paham kan ternyata banyak sekali ya fasilitasnya untuk menangani impor. Iya,